Saya juga mau menyinggung juga soal koalisi permanen. Nah ini sebenarnya wacana yang baru keluar lagi pada saat Rapimnas Partai Golkar, rekanan partai Anda di koalisi Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, menyebutkan bahwa ini rasa-rasanya hampir mirip yang tadi Anda sampaikan. Sudahlah ini kita berbeda tapi ujungnya sama-sama ingin masyarakat sejahtera, koalisinya permanen saja supaya politiknya stabil, ekonominya juga stabil begitu. Tanggapan Gerindra soal koalisi permanen ini seperti apa sih? Sekarang gini ya, kita bikin partai politik buat apa sih? Kita bikin partai politik karena partai politik merupakan salah satu instrumen demokrasi. Betul. Yang ingin kita gunakan, demokrasi ini ingin kita gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki, meningkatkan, menambah kesejahteraan rakyat. Ya. Ya kan? Koalisi yang terjadi pada hari ini semuanya berpikir seperti itu. Dan saya kira semua partai politik berpikir seperti itu. Bagaimana caranya supaya rakyat yang adil, makmur, sejahtera ini itu terwujud. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan bahwa namanya nation building. Membangun sebuah negara yang besar itu tidak bisa dilakukan hanya dalam satu periode. Setuju. Pemilu. Tidak bisa kita mikir nation building programnya 5 tahun, programnya 10 tahun, programnya 10 tahun, enggak, 15 tahun dan seterusnya, enggak. Yang namanya nation building itu bergenerasi kita harus mikir, ya kan gitu. Nah, ada kecenderungan bahwa program-program yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita itu begitu nanti ganti pemerintahan beda fokus ya kan, dan tidak selalu semuanya itu tercover dalam rangka nation building ini tadi. Oleh karena itu perlu satu kestabilan, perlu satu persepsi yang sama, kemudian perlu satu arah dan fokus yang sama. Kita ini mau kemana sih? Apa yang mau kita capai? Tapi menurut Anda bisa terwujud nggak ya Mas? Karena biasanya partai politik itu selalu ada coalition switching, terutama jelang pemilu biasanya. Apalagi kita tahu ada putusan MK soal presidential threshold. Itu cukup panjang untuk bisa mewujudkan bahwa oke duduk bareng, duduk bersama begitu. Tapi menurut Anda apakah oleh karena itu kita bisa berbicaranya jangan kepentingan partai politik masing-masing. Karena kalau bicara kepentingan partai politik masing-masing atau kepentingan kita pemilu nanti berikutnya ya itulah yang akan terjadi. Tapi kita harus duduk berbicara, diskusi dalam satu persepsi bahwa 10, 20, 30, 40 tahun lagi Indonesia itu pengen seperti ini. Ya kan? Saya sebenarnya sepakat Mas bahwa memang partai politik harus punya konsensus bersama soal visi Indonesia ke depan. Misalnya ditargetkan 2045 dan lain sebagainya. Tapi saya mau ambil contoh misalnya Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Itu kan fokusnya ke infrastruktur. Kita tahu betul ada proyek mega, di sana ada IKN. Kemudian kalau kita switch ke Pak Prabowo tanpa bermaksud membandingkan bahwa Pak Prabowo itu punya visi yang juga tentu Pak Jokowi dan Pak Prabowo visinya sama, 2045 Indonesia emas. Tapi kan shifting fokusnya itu berbeda, satu ke infrastruktur, yang satu mungkin ke pangan, kemudian penyediaan hilirisasi dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat ini? Jadi saya kira enggak ya, kita tuh kan Pak Prabowo juga melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dalam arti beliau sudah meletakkan dasar-dasarnya. Ya kan, pembangunan infrastruktur kita lihat masif waktu itu di era Pak Presiden Jokowi, dan ini membuka akses investasi misalnya. Ya kan. Nah sekarang yang dilakukan adalah bagaimana satu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Ya kan? Apa itu? Pangan pasti. Kita tidak bisa selamanya, kita tidak bisa sama sekali malah bergantung terhadap siapapun untuk urusan perut kita. Itu yang sedang diadres.
Kemudian yang kedua adalah pemberantasan, mengangkat masyarakat dari kemiskinan, ya kan? Dan saya kira program-program pemerintah itu sudah mengadres itu semua. Gitu. Investasi sumber daya manusia, Pak Presiden meluncurkan makan bergizi gratis, itu kan juga merupakan upaya. Nah, jadi jangan kemudian dipertentangkan kok yang sana, yang fokusnya kemana. Enggak, ini semua kan dalam satu titik untuk mencapai Indonesia Emas itu tadi. Ya kan? Sarananya ada, kegiatannya ada, ya kan? Kegiatan ini pakai sarana itu, ya. Dan kita sama-sama mencapai. Nah, kalau semuanya udah berpikir seperti ini, tadi kan menjawab kenapa koalisi permanen. Kan? Kalau semuanya sudah berpikir seperti ini, dalam kerangka berpikir yang sama, ya udahlah. Memang partai politik punya kepentingan. Kita pengen partai kita besar tentunya, kita pengen konstituen kita banyak, iya. Dan kita berkompetisi pada saat ada pileg, gitu kan. Tetapi karena ujungnya kita mengarah ke sesuatu yang sama, ya udah kita bareng-bareng aja, kenapa enggak? Nggak usah kemudian nanti, ya kan gini, setiap misalnya ya proses koalisi saya dulu ngikutin proses pembentukan koalisi sejak 2009 malah waktu itu kan, selalu waktunya itu kita itu spendnya itu banyak di proses apa ya? Ya negosiasi lah, ya kan. You mau nggak part jadi koalisi saya, gitu. Kita pengen begini. Dan ini semua harus dijabarkan lagi. Presentasi tentang ke arah mana, visi kita apa. Padahal kalau kita udah sama kan proses itu bisa kita ada shortcut gitu loh. Udahlah kita udah setuju ininya gimana, tinggal kita kedepannya mau seperti apa. Dan saya kira ini sesuatu yang satu itu tadi lagi. Bisa mengurangi friksi, ya kan, mengurangi polarisasi, kemudian perbedaan-perbedaan. Gitu. Ya udah kita udah sama-sama berpikir yang sama, kenapa nggak kita jalan aja terus gitu, bareng-bareng. Berarti menurut Anda koalisi permanen ini tidak akan membatasi ruang gerak partai politik? Enggak, saya kira enggak. Justru nanti partai politik punya kekuatan masing-masing dan kekuatan ini bisa dimanfaatkan dan merupakan sebuah modal yang besar dalam rangka mencapai cita-cita itu. Mas Ugi, tadi kita sudah banyak bicara soal dinamika politik, kemudian wacana ataupun usulan yang partai Anda dukung atau tidak dukung dan lain sebagainya. Selama setahun belakangan, memang Pak Presiden Prabowo mungkin lebih tepatnya setahun setengah, sudah sampai belum ya Mas? Mungkin belum ya, setahun lebih. Ada banyak kejadian. Ada banyak fenomena, salah satunya mungkin cobaan di pemerintahan Prabowo Gibran ini adalah soal penanganan bencana. Bahwa saudara-saudara kita di Sumatera, ada 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Di media sosial, banyak yang meyakini adanya delay information. Apa? Delay information. Delay information? Ya, ke Presiden Prabowo sehingga penanganannya dalam tanda kutip dianggap kurang cepat dan tanggap. Saya mau Anda menanggapi hal itu terlebih dahulu. Enggak, saya kira tidak ada delay information. Dari mana delay information? Pada saya ingat itu kalau hari-hari pertama itu kebetulan saya waktu itu ada di Medan. Saya jenguk orang tua saya waktu di sana. Dan itu sudah ada gerakan atau ada pengiriman bantuan ke 3 provinsi itu. Ini H+1 bencana. Itu tanggal 25 November 25, kejadian. Ya, kurang lebih. Jadi tidak ada delay information. Ya kan? Dan beliau juga satu bilang ya, ini sebenarnya doktrin di tentara ya. Bencana itu adalah perintah. Bencana adalah perintah. Bencana adalah perintah. Perintah apa? Perintah untuk bergerak. Perintah untuk membantu, perintah untuk mengkonsolidasikan semua upaya untuk. Dan saya kira enggak. Kita harus tanya juga motifnya apa yang kemudian meramaikan sosial media dengan hal-hal yang sifatnya kalau menurut saya
bukan pengelabuan, tapi it's not what happened. Ya. Saya di sana hari-hari pertama dan saya kira pemerintah juga langsung turun, ya kan. Permasalahannya waktu itu adalah the extent of daerah yang terdampak itu kan kita belum tahu, kan komunikasi juga terbatas. Tapi semua kekuatan dikerahkan, semua upaya nasional. Waktu itu Pak Presiden juga menyampaikan semua kekuatan nasional harus dikonsentrasikan ke sana, semua kementerian, lembaga, TNI, Polri. Saya kira the first responder ya, TNI, Polri, BNPB juga udah ada di sana. Dan saya kira agak tidak fair juga. Sekarang ini sudah 1 bulan mungkin. Ya, 1 bulan lebih. Kita harus tanya dong, berapa personil TNI di sana yang mungkin sampai hari ini belum istirahat? Berapa personil Polri di sana yang belum istirahat? Berapa orang-orang BNPB yang mungkin belum pernah, ya kan? Karena pemerintah fokus mengurusi kejadian ini, bencana ini. Dan yang kedua, bencana ini menyebabkan banyak jalan, jembatan terputus. Tiang listrik tegangan tinggi terputus. Menara-menara BTS mati kan. Dan untuk ini semua menyambung jalan yang putus, jembatan yang putus, kan itu satu pekerjaan fisik yang memerlukan waktu. Betul. Ya kan gitu. Jadi saya tuh kadang-kadang juga, saya heran kenapa dibilang pemerintah tidak cepat, karena memang kenyataannya ya pemerintah hadir di sana, ya kan. Jumlah fokus bantuan personil, kemudian sumber daya yang ke sana juga besar, ya kan, tidak sedikit. Jadi ya kalau tadi dibilang ada delay information, saya kira tidak. Pak Presiden itu memantau setiap saat perkembangannya seperti apa. Beliau sudah beberapa kali ke sana dan mungkin juga beliau akan mengunjungi lagi daerah-daerah ini untuk melihat apa yang masih tertahan, apa yang belum selesai, apa yang harus. Jadi sebagai contoh, saya juga ya, Kementerian Luar Negeri juga ikut ambil bagian lah dalam rangka meringankan beban teman-teman kita di sana, saudara-saudara kita di sana. Dan ada juga yang tanya, kenapa waktu itu Menteri Luar Negeri, ngapain ada urusan apa Menteri Luar Negeri di daerah bencana? Saya bilang, they are my team. Yang bekerja di sana adalah anggota dari tim saya, timnya Pak Presiden. Kan gitu. Oleh karena itu kehadiran saya ya, it's adalah bentuk support saya sebagai bagian dari tim. Artinya apa? Artinya ya kita semua berfokus untuk bisa mengatasi hal ini sama-sama. Pengakuan sebagai High Commissioner of Human Rights ini kan merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap inklusivitas Indonesia dalam rangka membawa isu-isu HAM, kan saya kira itu. Dan ini pengakuan yang menurut saya ya berdasarkan pada satu reputasi dan track record sebenarnya.